Halo pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Aris Ranti tentunya dalam acara Bincang Tokoh Antv Bali. Seperti biasa, Bincang Tokoh menghadirkan tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam pembangunan Pulau Dewata Bali. Pemirsa di rumah mungkin sudah tahu bahwasannya perkembangan pariwisata di Bali cukup pesat, dan untuk itu wisatawan pun berbondong-bondong ke Bali untuk menikmati destinasi pariwisata. Salah satu destinasi pariwisata yang terkenal di Bali adalah Pantai Legian. Dan saat ini informasi mengenai Pantai Legian akan langsung diulas oleh narasumber kita hari ini. Adapun beliau adalah seorang ketua pengelola Desa Adat Legian. Dan langsung kita sapa saja, beliau adalah Bapak Iwayan Suarte. Om Swastiastu. Bapak. Yeah. Apa kabar? Kabar baik-baik, sehat-sehat. Sekali tentunya, walaupun yeah. keadaan kurang mendukung pada hari ini, Yeah. tapi untuk tetap tampil di hadapan pemirsa di rumah tentunya sangat antusias sekali. Siap, ya Pak ya. Bapak adalah seorang ketua pengelola Pantai Legian. Betul. Ya, boleh Pak ceritakan sedikit kepada pemirsa di rumah bagaimana prosesnya menjadi seorang ketua? Oke, baik. Terima kasih Mbak. Sebelumnya kami perkenalkan diri, saya Pak Wayan Suarte, pengelola Pantai Legian. Di bawah Desa Adat Legian, kami di Legian ada 3 banjar, kemudian menjadi 1 Desa Adat Legian. Di mana dari 3 banjar ini dengan Desa Adat Legian, dengan pengelola Pantai Legian di bawah Desa Adat mengelola pantai seluas 1,8 km. Wow, lumayan banyak. 1,8 km, di mana di Legian ini kita ada kurang lebih 25 hotel berbintang, ditambah non bintang mungkin totalnya 33 kurang lebih. Berarti 33 itu termasuk hotel bintang 5, Ya, bintang 1 ya Pak betul, betul. Dan semua tamu maupun hotel yang ada di Legian ini mempromosikan pantai. Jadi dengan areal pantai kita 1,8 km itu, dengan saya sebagai pengelola dari tahun 2010 sampai sekarang, ini menjarak periode ketiga, saya membagi pantai ini menjadi 9 zona. Iya. Ya, jadi ada zona 1, 2, 3, 4, 5, di mana setiap zona ini lokasinya kita dari Blue Ocean sampai dengan Stool Olten, di mana yang Blue Ocean kita tata dengan payung dan long chair dengan warna putih. Setiap zona berbeda ya? Berbeda warna. Di samping itu juga pedagang. Pedagang yang ada di Pantai Legian ini hampir 89% warga asli Legian yang memiliki usaha yang ada di Pantai Legian ini. Adapun jenis usaha yang di Pantai Legian ini yang disajikan kepada tamu asing maupun wisatawan asing yang berkunjung ke pantai, ada penyewa payung atau long chair, kemudian ada penyewa ski, subboard, kemudian ada jasa massage, pijat, kemudian ada yang jual souvenir, kemudian juga ada yang sub school, kemudian ada jual makanan, minuman, kemudian ada patung dan sebagainya. Kurang lebih ada 15 jenis usaha dagangan yang akan memberikan pelayanan kepada tamu wisatawan asing yang berkunjung ke Pantai Legian. Di samping itu juga dalam pengelola pantai ini, kenapa pantai itu selalu bersih? Ya, kita bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu dari Coca-Cola dan juga pengusaha hotel yang ada, dan juga dari pihak DKP Kabupaten Badung. Ya, Coca-Cola sebagai pihak ketiga, di mana dari Coca-Cola itu ada anggaran dalam sebut Corporate Social Responsibility atau CSR-nya, membantu kita Desa Adat Legian khususnya dikasih 1 traktor, kemudian kita punya kru beat clean up sebanyak 15 orang. Khusus untuk Pantai Legian saja, di mana kru ini bekerja setiap hari dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 dan juga sore apabila diperlukan lagi. Dan khusus normali kayak sekarang ini karena cuaca ya, perlu diketahui di Pantai Legian kuto seminyak ya, apabila sudah bulan berber, jadi bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, itu adalah hari paceklik. Musim paceklik itu siap-siap menerima sampah kiriman dari daerah lain, pulau lain, melalui dari laut. Dan itulah akan disebut mungkin kuto Legian seminyak itu neraka atau Hades dan sebagainya. Tapi kita bisa menikmati pantai ini dari bulan April, Mei, Juli sampai dengan ya September kemarin itu dengan cuaca cerah, kemudian ombak juga bagus. Hampir tamu yang datang ke pantai ini hampir ada lebih daripada 10 kali, 20 kali. Dan biasanya paling banyak datang ke Pantai Kuta Legian sebenarnya ada tamu dari Australia yang yakin dan jelas pasti setiap tahun itu datang antara bulan Mei, Juli, dan Agustus karena liburan ya. Nah, itu bagaimana dengan bulan akhir itu Pak yang sampah kiriman itu apakah ya berkurang? betul.
Apabila ada sampah kiriman, karena pantai kita sangat kotor. Kenapa kotor itu? Karena setiap detik, setiap saat itu sampah itu ada dikirim. Ya, mungkin pagi kita bersihkan, sementara jam 9 datang lagi berton. Kemudian siang kita bersihkan, sore datang lagi. Jumlahnya tonan ya, Pak? Tonan, tidak main-main itu. Kira-kira Ya. berapa ton tuh, Pak? Kalau tidak salah kemarin aja satu tempat penampungan itu hampir lebih 12 ton ya. Kita hampir 24 truk. Satu tempat penampungan di sini mungkin ada sekitar 20 sampai 25. Bayang itu ini penuh dengan sampah semua. Nah, itu sudah dijajaki oleh kementerian dulu waktu pas dari pernah dimuat di majalah Time, itu kejadiannya pas di sini juga di pantai depan Pullman. Tapi kita dulu kan namanya Kuta Legian Seminyak itu namanya satu Kuta, kecamatannya Kuta, kelurahannya Kuta karena pemekaran. Ada kelurahan Kuta, ada kelurahan Legian, ada kelurahan Seminyak dan Tuban Klan. Ya, itu satu kecamatan Kuta Tengah. Ya. Dan di masing-masing zona itu kan ada sampai 9 zona ya, Pak? Ya, betul. Yang zona yang paling disukai wisatawan nih, Pak, di bagian mana? Ya, betul. Perlu diketahui yang favorit adalah Blue Ocean, zona 1, dan juga ini zona berapa ini? 5 atau 6 ya, Legian Beach sama Mandira. Ini memang kita setting sejak saya mengelola pantai ini, saya memang ini ada masing-masing tempat berbeda. Sono Jayakarta itu zona 2 itu masih alami, jadi pohon kayu besar masih banyak itu. Ya, masih alami, kamu lihat juga boleh. Kemudian ada sono yang sudah kita betul-betul sudah rombak, inilah Mandira Hotel. Jadi kita tanami pohon kelapa hampir lebih daripada 250 pohon kelapa ini, baru sama Legian Beach Hotel ini. Jadi kita kerjasama dengan pihak ketiga, dari Garuda juga ada, dari Quicksilver, dari Coca-Cola terutama ini, dan hotel-hotel juga menyumbangkan pohon kelapa. Sehingga kita tanam hampir lebih ribuan pohon kelapa, tapi yang hidup kurang lebih 30%-nya. Ya itu di pantai seperti itulah cuacanya aja. Berarti lumayan banyak sekali ya. Betul. Zona-zonanya dan juga Ya. wisatawannya, walaupun Betul. pada saat ini wisatawan mungkin agak berkurang, tapi tidak mengurangi nama Pantai Legian itu Betul, sendiri. betul. Fasilitas yang paling utama apa sih, Pak, yang sehingga wisatawan sangat menarik sekali terus? Baik, terima kasih. Perlu diketahui juga kenapa tamu suka Pantai Legian. Salah satu contoh kayak Legian Beach Hotel ya. Ini tamu di sini penuh biasanya, tapi tamu itu bukan dari hotel di sini. Di hotel luar datang, dia akan datang ke pantai. Bagaimana caranya supaya dia dapat berjemur di pantai di bawah payung ini. Berbeda rasanya. Pagi dia ngasih deposit dulu supaya dapat pantai, dapat berjemur gitu. Kalau itu nggak dapat tempat ya. Ya itu yang terjadi. Dan perlu diketahui Pantai Legian ini. Memang kita tidak menolak domestik, tetapi memang permintaan dari pengusaha hotel ya, kita memang di sini untuk wisatawan asing kebanyakan dan domestik diarahkan ke Kuta ya. Oh, berarti jarang sekali dia. Jarang, dan memang dulu pernah kita sehari hampir 1.000 sampai 3.500 ini hotel komplain semua, tamu komplain semua. Gara-gara Dari domestik kita tidak menolak, tetapi karena memang pantai kita ini disetting mungkin dari alam, kita tidak tahu ya, karena hotel penuh dan Kuta itu sekarang adalah prioritas domestik ya. Jadi kalau diketahui, perlu diketahui juga Pantai Legian ini ya, khusus Blue Ocean, Legian Beach Mandira ini, hampir tamu asing yang ada berkunjung ke sini itu setiap hari kurang lebih dari 1.000 sampai 1.500 itu. Itu wisatawan asing loh. Itu tergantung okupansi daripada hotel dan yang ada di Pantai Legian. Baik, terima kasih Pak Wayan. Ya. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, Bincang Toko akan kembali menemani Anda setelah yang satu ini. Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi tentunya hanya di Antv. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New It Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah. The New It Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai
resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa. Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Antv. Selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Franda. Takut. Enggak. Iyalah, Pak. Baik pemirsa di rumah, senang sekali dapat berjumpa kembali bersama saya tentunya Aris Rianti di acara Bincang Tokoh Antv Bali. Dan tadi Pak Wayan Soeharto sudah menjelaskan bahwasannya Pantai Legian memiliki sekitar 33 hotel bintang 5 maupun bintang 1 dan juga memiliki 9 zona di mana masing-masing zona memiliki keunikan tersendiri. Itulah membuat Pantai Legian memiliki nama yang paling unik sebagai salah satu destinasi pariwisata di Bali. Dan Pak Wayan, mengenai hotel itu sendiri, bagaimana partisipasi hotel atau antisipasi hotel itu sendiri untuk Pantai Legian? Dalam hal keamanan, kebersihannya itu sendiri juga. Baik, terima kasih. Perlu kami informasikan di mana semua hotel yang ada di pantai ini dia akan menjual pada pantai yang ada di wilayah hotel tersebut. Dan kami dari pengelola Pantai Legian diminta oleh desa adat maupun oleh dinas terkait dalam kami punya tim perumus supaya bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, salah satunya tadi mungkin dari hotel ya. Hotel pun kita dari segi keamanan kita bekerja sama dengan semua security, keamanan yang ada di seluruh Pantai Legian ini, bagaimana menyikapi supaya tidak ada kejahatan maupun hal-hal yang mengganggu keamanan daripada tamu yang berkunjung ke pantai. Kemudian menyangkut daripada kontribusi yang diberikan, hotel itu sangat baik sekali di Pantai Legian. Dan mereka biasanya mengada rutin kerja bakti juga, mungkin seminggu sekali setiap hotel. Apabila ada setiap mengajak masyarakat sendiri atau karyawan hotelnya saja? Di sini ada berbagai instansi yang ikut membersihkan pantai ya. Kalau memang hotel dia punya program. Kalau seandainya ada angin barat ya, mungkin kiriman sampah. Jadi setiap hotel yang ada di pinggir pantai itu mereka menyediakan tenaga kurang lebih 3 sampai 5 orang untuk ikut membersihkan pantai ini setiap hari dari pagi sampai jam 9, jam 10, habis itu kembali lagi gitu. Dari bulan Desember, Januari sampai dengan Maret ya, tergantung situasi dan kebutuhan di pantai. Dan perlu diketahui juga dari keamanan juga kita bekerja sama dengan dari Polmas juga ada, Babin Kantipmas juga ada, dan juga desa adat, kemudian dari masyarakat dan juga para pedagang yang ada di pantai ini semua juga, karena mereka ini merasa memiliki pantai ini sebagai nafkah kehidupan mereka, di mana kalau tamunya ramai mereka juga akan dapat penghasilan lebih dan juga bisa menghidupi keluarganya. Tapi kalau tamunya sepi, pantainya tidak aman dan sebagainya, mereka juga rugi. Jadi di sini semua saling merasa memiliki satu sama lain. Itu yang kami harap dari pengelola dan apa yang ditekankan oleh dinas terkait juga, dan event-event besar yang sering terjadi di Pantai Legian ini mungkin selama ini event itu disebut di Pantai Kuta, padahal kenyataannya di Pantai Legian. Salah satunya terjun payung internasional, kemudian dari Wonderful Komodo, kemudian Harley Davidson internasional, kemudian apalagi itu daripada Angkatan Udara juga pernah menggunakan sebagai marching drum band juga, kemudian Falun Dafa, hampir semua event besar juga, syuting sinetron, FTV dan lain sebagainya, hampir itu tidak pernah berhenti yang ada di Pantai Legian. Tetapi di media sering sebutkan Pantai Kuta, memang kita kecamatannya Kuta. Kenapa itu, Pak? Kenapa? Taunya bahwa Kuta Legian Seminyak itu kecamatannya masih Kuta gitu ya. Tapi karena perlu kita sampaikan, sosialisasikan bahwa sekarang Kuta Tengah itu terdiri kelurahan yang berbeda dan desanya berbeda. Jadi
Kute ada kelurahan Kute, Legian kelurahan Legian, Seminyak kelurahan Seminyak. Dulunya kan satu. Ada pemekaran, ini perlu kita sosialisasikan. Makanya sekarang masing-masing destinasi ini kayak Kute dia mempunyai bagaimana caranya untuk promosi ke pantainya. Legian salah satunya saya sebagai pengelola pantai bagaimana men-setting saya punya tempat ini supaya bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di pantai Legian ini, khususnya warga desa Legian. Maka saya bilang tadi itu hampir 80% warga desa Legian yang berusaha di pantai dengan jumlah pedagang kurang lebih 700 sampai 800 orang. Tetapi karyawannya ada dari seluruh Indonesia, dari Padang juga, dari Sumatera, dari Lombok, dari Banyuwangi, Madura, semua ada di sini. Tetapi di sini bagaimana cara kita mengemas semua ini supaya bisa ikut merasa memiliki dan menjaga pantai ini sebagai lahan hidup mereka. Yang di pantai ini bukan 1-2 hari atau setahun, mereka ini sudah di pantai hampir puluhan tahun, ada yang 30 tahun, 20 bahkan saya dulu mantan pedagang pantai dulu. Oh iya, Pak? Iya, saya dulu pedagang pantai dulu. Apa sekarang diwariskan, Pak? Dagangan? Ya, dagangannya sekarang sudah ada di Arsop, sudah kita sediakan prasarni oleh Desa Adat. Ya, perlu diketahui Pantai Legian memang sepenuhnya di bawah Desa Adat Legian, diserahkan oleh Pemda, kemudian bagaimana mengelola, menjaga kebersihan, keamanan, supaya pantai yang kita miliki tetap bisa mendatangkan wisatawan asing ke pantai ini, sehingga hotel, restoran yang ada di sini bisa membayar pajak PH lebih besar kepada Pemda Badung. Ya. Dan mengenai pedagang-pedagang yang ada di daerah Pantai Legian nih Pak Ya. kan rata-rata pada menjual souvenir ya. Ya. Dan ada kadang-kala satu pedagang dengan pedagang yang lainnya menjual souvenir dengan harga yang berbeda. Bahkan wisatawan pun berpikir kenapa harganya sangat jauh di atas rata-rata. Dan gimana itu Pak dari pengelola Pantai Legian itu sendiri? Apakah nggak ada sosialisasi? Ya, terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan, sejak saya mengelola Pantai Legian ini, setiap lokasi kita sosialisasi. Dulunya kita mau bikin kesepakatan harga, kayak minuman berapa, kemudian ini berapa, ya ada sosialisasi seperti itu. Tapi kenyataan di lapangan tidak bisa. Kenapa? Karena masing-masing tamu ini mempunyai daya tarik yang berbeda. Kayak lokasi Blue Ocean rame ya, kemudian Legian Beach nih rame, tamunya high class. Kita yang ada di Pantai Legian hampir menengah ke atas menurut informasi dari hotel-hotel yang ada. Salah satu Legian Beach Hotel ini bintang 5, Bali Padma bintang 5, Bali Mandira bintang 4. Jadi tamu yang nginap di sini menengah ke atas. Jadi mereka daya belinya, daya untuk membeli itu tinggi sekali gitu. Dan itu pun kenapa kita bikin harga berbeda dan sebagainya kembali kepada tamu. Karena di pantai ini tidak ada fixed price kayak di market-market besar ya. Kita memang ada bargaining. Apabila teman juga bisa kasih gratis gitu. Ya. Jadi yang namanya bagaimana tamu, yang penting tamu tidak kecewa. Bagaimana menservis, memberikan dia kenyamanan. Apabila ingin belanja, kita memberikan barang yang bagus dan bisa menikmati, kemudian dipakai souvenir oleh-oleh ke negaranya masing-masing. Nah, mengenai hotel bintang 5-nya itu Pak, apakah ada, ataupun hotel bintang 1 ya, apakah ada dia memberikan dampak negatif kepada Pantai Legian itu sendiri? Mungkin limbah pabriknya? Betul, memang perlu diketahui juga untuk limbah, memang semua hotel Legian sudah masuk DSDP ya. Memang ada beberapa limbah yang datang kayak sekarang ini limbah adalah kiriman air hujan. Mungkin ada 1-2 yang nakal melalui selokan yang ada di sepanjang Jalan Padma atau di pinggir hotel restoran itu. Cuma di sini perlu kerjasama dengan dinas terkait untuk membuat box kampan ini supaya limbah-limbah itu tidak bisa masuk gitu ya. Jadi seperti itulah kita sampaikan kerjasama dengan pihak ketiga untuk ikut menjaga kebersihan keamanan di pantai, termasuk limbah yang ada di hotel supaya tidak dibuang ke selokan. Ya. Dan mungkin ada atau enggak dari hotel-hotel tersebut yang menyumbangkan tong sampah mungkin sebagai upaya. Terima kasih. Selain tong sampah mungkin Pak. Betul. Dari tadi CSR kami bilang hampir hotel di Pantai Legian ini memberikan kontribusi yang sangat positif dan bagus sekali terhadap pantai ya. Salah satunya Coca-Cola, setiap tahun kita diberi sumbangan tong sampah yang jumlahnya mungkin hampir bisa memenuhi lah kebutuhan di pantai ini. Juga hotel atau juga perusahaan lain apabila mereka ada sedikit CSR dananya itu dipakai memberikan sumbangan termasuk pohon juga. Itu semua kontribusi dari perusahaan pihak ketiga. Betul sekali ya. Dan mengenai wisatawan asingnya juga, apakah dia akan berpartisipasi juga untuk menjaga Pantai Legian? Apakah sangat 1-2 yang nakal gitu? Oh betul. Memang ada 1-2 kadang-kadang tamu yang bisnis di sini, kadang-kadang dia ngajak anjing ke pantai anjingnya berak seperti itu biasa. Tetapi di sini namanya tempat wisata ya, kita tidak bisa melarang, tapi bagaimana kita menyikapi itu dengan baik, memberikan dia informasi, tujuannya demi kebaikan bersama sehingga tamu bisa paham. Termasuk juga kita menanam pohon, ya. Ya baik Bapak, mungkin kita akan ngobrol lebih lanjut lagi ya, dengan tempat yang lebih asik mungkin baik, ya Pak ya. Ya mungkin kita lihat tempat lain Nengki yang lebih nyaman, lebih nikmat ya. Ya mungkin ada juga ini.
Iyalah, Pak. Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Randa. Ya, Pak Wayan, kita ada baiknya untuk jalan-jalan terlebih dahulu, untuk mencari tempat yang asik untuk bisa ngobrol lebih lama ya, Pak ya? Ya, jadi saat ini sudah mendapatkan posisi yang enak untuk ngobrol dengan Pak Wayan selaku narasumber kita hari ini, Bapak Iwan Suarte. Dia adalah seorang ketua pengelola Pantai Legian ya Pak ya? Ya. Nah Pak, pemirsa dan juga di rumah yang dimanapun Anda berada, kembali lagi tentunya dalam acara Bincang Tokoh Antv Bali. Dan kembali kita akan menanyakan mengenai Pantai Legian. Pak Wayan, mengenai Pantai Legian itu sendiri selain untuk berwisata, kan sangat terkenal untuk sebagai tempat wisata ya Pak ya? Betul. Selain untuk wisata, Pantai Legian bisa dipakai untuk apa aja sih Pak? Ya, mungkin tadi udah saya jelaskan, di samping untuk wisata, di pantai kita sering ada event-event besar yang tadi itu ya. Event di sini pun kayak kemarin Legian Beat Festival itu di mana kita mendatangkan daripada semua pengusaha-pengusaha di luar daripada Legian ini, maksud seluruh Indonesia, ingin promosikan produknya sendiri dari negara, dari daerahnya, kayak dari Kalimantan, dari Japara, kemudian dari Jakarta juga, kemudian dari seluruh Indonesia yang mempunyai ingin mempromosikan produk pariwisatanya termasuk destinasi di daerah masing-masing. Nah, dalam rangka kita Legian Beat Festival yang kita selenggarakan tiap tahun oleh Desa Adat Legian, di mana itu akan mengundang pengusaha pariwisata yang ada di seluruh Indonesia. Dan itu pun sudah kita launching kepada Kementerian tempo bulan kemarin ya, sehingga acara kita kemarin sukses di sini. Dan acaranya pun di sini di depan Bali Mandira Hotel ini. Nanti tahun depan juga ada dan kita kerjasama dengan IO juga ada. Kita punya nama tim kreatif yang akan membantu mempromosikan Pantai Legian itu sendiri, khususnya dan Kuta, Badung, dan juga pengusaha-pengusaha pariwisata maupun yang ingin promosikan daerah wisatanya dan juga produk-produknya menggunakan pantai kita sebagai salah satu sarana promosi. Di samping itu di Legian ini sering diadakan surfing competition. Hampir setiap tahun itu mungkin 5 kali atau mungkin 8 kali, itu bahkan ada internasional kejuaraan, ada dari junior, kemudian ada yang khusus untuk lokal juga ada, kemudian dari penduduk Legian atau Kuta Seminyak yang senang bersurfing juga ada, istilahnya Padma Boys juga ikut berpartisipasi mengadakan kontes di Pantai Legian ini ya. Itu yang kita lakukan. Nah, di samping juga daya tarik hal lain, kita memang di Pantai Legian Kuta Seminyak ini yang namanya ombak ini ya tidak akan pernah sepi, dan itu baik untuk pelatihan pemula juga, untuk profesional dan lain sebagainya. Dan di Legian ini kita punya sub school juga. Jadi kurang lebih ada 8 sampai 10 sub school yang sudah mempunyai lesson dari kementerian, dari hukum dan lain sebagainya, dan mereka sudah
termasuk asuransi juga, itu Dan keamanan. pengajarnya domestik, Pak? Pengajar memang kita menggunakan warga Legian atau warga lokal yang memang sudah lihai di bidang surfing itu sendiri dan memahami dari segi keamanan. Betul. Dan supaya bagaimana tamu wisatawan asing tidak pernah ada cedera, dan sampai saat ini belum ada yang cedera dalam rangka pelatihan maupun artinya yang sekolah surfing ini mendidik daripada pemula dan lain sebagainya untuk menjadi pemain surfing yang profesional itu. Dan maksud saya dulu juga memang senang surfing juga dulu waktu masih SMP ya. Pernah ikut international contest tahun 79 lagi, Pak. karena gendut tidak bisa. Iya. Berarti untuk bentuk kerjasama dari Pantai Legian itu sendiri dengan salah satu badan pengusaha itu apa aja sih, Pak? Boleh disebutkan? Ya, mungkin kayak hotel gitu umpamanya ya. Memang kalau kerjasama kita dengan hotel atau mungkin dekat Coca-Cola contohnya, Coca-Cola memberikan kita tadi mungkin saya sampaikan dia akan menggaji daripada bid cleaning kita setiap bulan kurang lebih 17 juta, juga dia memberi kita truk untuk angkut sampah setiap hari 2 kali, kemudian traktor dan juga pakaian untuk dipakai membersihkan pantai. Dan juga ada pelatihan daripada pihak ketiga juga. Dan juga dari kita di pengelola Pantai Legian ini sebelum saya mengelola juga ada dari dinas terkait yang memberikan pelatihan, termasuk juga dari peserta Kabupaten Badung, kemudian dari peserta provinsi, kemudian juga dari STP Nusa Dua, bahkan dari daerah lain juga datang ke kita ke Legian bagaimana manajemen pengelola pantai yang ada di Legian ini. Dan perlu diketahui juga sendiri, saya sendiri pernah diundang di Sindu Hotel oleh kementerian dan staf ahli ya, bagaimana dikasih penjelasan oleh orang Jepang, bagaimana mengelola pantai yang baik dan benar. Ternyata dia itu baru teori, sedangkan kita di Legian sudah mengelola langsung, maka dia kaget. Makanya perusahaan yang ada di pinggir pantai semua hotel ini kaget dia, akhirnya dia minta sharing gimana pengelolaan dan sebagainya itu. Kembali banyak yang datang ke sini, ya? Termasuk kemarin dari Bantul juga ke sini, di Karang apa itu yang di Jogja. Tadi kemarin pagi dia datang ke sini bagaimana manajemen pengelola, bahkan saya sudah ngasih presentasi dengan dari Dinas Pariwisata juga. Bagaimana manajemen, karena di sini ini ya kita punya pantai sesuai dengan undang-undang dasar bagaimana yang namanya bumi, laut, air dan sebagainya untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di lingkungan itu yang kita lakukan Pak. Sehingga masyarakat di sini Legian yang berjual ini dulu mantan karyawan hotel, bahkan ada yang kerja 20 tahun di hotel, belum tentu juga kebutuhan rumah tangga. Begitu kerja di pantai mereka sudah bikin rumah tingkat walaupun pinjam gitu ya. Jadi penghasilnya rata-rata mungkin di atas 500 sampai 200 kalau tamunya ramai. Ya kalau sepi kayak sekarang musim hujan nih, ya kembalilah. Iya betul sekali ya. Memang ada musim paceklik, ada musim ramenya. Betul begitu, sekali. Ya. Dan mengenai sharing untuk manajemennya itu Pak, Bapak sendiri yang sharing dan dibantu oleh siapa Pak? Atau betul. Sendiri? Begitu saya ngolah pantai, memang kami punya di Legian ini orang-orang mantan pengusaha, mantan pejabat juga ada, dari pengusaha birokrat juga ada, namanya tim perumus. Beliau ini dibentuk oleh Desa Adat Legian membuat tim perumus ini. Bagaimana menata pantai itu dibuatkan suatu SK, di mana dalam SK itu disebutkan silahkan pengelola ada manajemennya seperti ada ketua, kemudian ada keamanan, ada bagian kebersihan, kemudian ada material, kemudian ada juga office boy, juga ada koordinator di masing-masing lokasi pedagang itu juga ada. Nah, itu yang kita lakukan. Dan silahkan bekerja sama untuk mengembangkan dengan pihak ketiga, baik itu pemerintah, dinas terkait, kemudian baik swasta, pengusaha, hotel, restoran, begitu juga pengunjung dan masyarakat khususnya di Pantai Legian ini. Dan mengenai pengunjung itu sendiri Pak, dan juga para pedagang bagaimana bentuk interaksinya mereka, apakah saling berinteraksi antara wisatawan atau acuh tak acuh seperti itu? Betul, itu perlu juga diketahui. Setiap pedagang yang ada di Pantai Legian ini, baik itu jasa maupun termasuk safar dan lain sebagainya, mereka ini minimal harus punya pengalaman. Awalnya pertama mereka mungkin yang baru-baru akan belajar dari yang sudah duluan. Jadi belajar, di samping juga mereka juga sering berlatih setiap hari. Awalnya mungkin bisa bilang, halo, good morning, yes, no. Begitu mereka komunikasi setiap hari, sehingga setiap pedagang punya skill keahlian sendiri, sehingga dia bisa, tamunya tadi yang tidak mau datang, begitu dia bisa bagaimana menyampaikan, komunikasinya bagus, servis. Salah satunya Pak Joseph itu ya, dulu mereka punya garmen bangkrut dan sebagainya, begitu saya mengelola, masuk di pantai, sekarang milioner itu, sekarang bisa beli tanah, karena dia pintar bahasa Inggris. Tamunya tadi tempat itu kosong, maka kembali kepada sumber daya ini. Kalau sumber daya ini dia mampu bagaimana dia
manajemen ini di samping juga mempunyai daya servis terhadap orang asing itu, bahwa itu raja, tamu itu memperlakukan dengan sebaik mungkin supaya nyaman dan aman sehingga tamu itu akan welcome. Bahkan Anda menjualkan satu kelapa muda ya 250.000, dia bayar 50.000. Iya. Walaupun di tempat lain 20.000, dia bisa bayar 50.000 karena Anda menservis dengan baik. Iya. Ya, bagaimana Anda menjamu dia, memberikan kelebihan pelayan mungkin dengan kasih pri ini, tapi di balik itu Anda juga memanfaatkan dia gitu. Tamu orang asing nih yang berkunjung ke pantai ini, mereka ini berbawa duit. Bahkan dulu waktu peraturan menteri bahwa di dalam jual bir itu kita di Palilegian langsung menghadap DPRD Bali, termasuk juga menghadap DPD Pak, udah karena dulu Menteri Pak Rahmat Gobel itu. Bahkan kita nyatakan bilang tamu langsung kita ajak wawancara di sana. Kalau Bali tidak boleh jual bir, saya tidak akan datang ke Bali. Saya sudah ke sini 10 kali. Saya datang jam 4 sore sampai sunset terbenam, saya minum 40 botol, dia bilang gitu. Iya, seandainya Bali ini atau Pantai Legian tidak boleh jual bir, saya tidak akan datang ke Bali, diam itu. Iya, saya datang ke Bali khusus bekerja di rumah saya di Australia, tamu Australia ini menyediakan uang untuk libur ke Bali. Kenapa? Karena Bali itu dia berlibur lebih murah daripada di daerahnya sendiri. Iya, betul. Contoh, saya tahun 86 di Queensland di Australia, saya tanya tamu di sana, kenapa you tidak berlibur ke daerah ini, kan bagus. Kalau saya dari ke Sydney kemana ke Queensland itu biayanya jauh 2 kali lipat dari ke Bali gitu. Kalau di Perth juga dia ke Bali lebih murah. Nah, itu. Ya Pak, itu mengenai tentang interaksi antara pedagang dan juga wisatawan ya. Ya pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh Antv Bali. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. 2016, status masih nggak jelas. You single, in Indonesia single. Dibuat asik aja. Bareng yang cantik dan ganteng di sini. Ayo Ting, Jessica. Aku. Tuh cewek, siapa sih? Dijamin jadi jago ngegombal. Kelapa muda bikinin jamu. Cakep. Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Facebookers, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Antv. Permintaan maaf sudah tak berarti. Maafkan kami sayang. Kami tidak berhak melakukan ini padamu. Kesempatan mungkin tak ada lagi. Pria malang itu sangat sedih. Dia meminta kesempatan lain darimu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Keserakahan sudah terlanjur menguasai. Walau gadis itu tidak mau, keluarganya pasti akan memaksanya. Mereka itu orang miskin. Efsun dan Bahar, setiap hari. Antv.
Enggak. Iyalah, Pak. Ya baik pemirsa di rumah, kembali lagi tentunya bersama saya Aris Rianti dalam acara Bincang Tokoh Antv Bali. Dan tetap pada saat ini kita bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Iwayan Suwarte selaku Ketua Pengelola Pantai Legian. Langsung kita membahas informasi lebih lanjut mengenai Pantai Legian itu sendiri. Dan Pak Wayan, bagaimana mengenai kemacetan yang sering terjadi di sepanjang jalan menuju Pantai Legian? Upaya apa yang Bapak bisa lakukan kepada untuk hal tersebut, Pak? Oke, baik, terima kasih. Nah, ini menyangkut daripada keamanan, kemacetan atau kenyamanan daripada berkendara menuju Pantai Legian. Perlu diketahui juga, sebenarnya pengelola pantai itu bukan bidangnya untuk menangani itu, tapi kami di pengelola pantai adalah di bawah Desa Adat Legian. Di mana Desa Adat Legian itu ada kelurahan, juga ada LPM. Di sini ada tiga lembaga ini adalah Legian Bersatu, ada Desa Adat, ada Kelurahan Legian, kemudian LPM Legian. Dan mereka ini, beliau-beliau inilah diberikan kebijakan untuk menata bagaimana arah arus lalu lintas ataupun pengunjung yang datang ke pantai ini. Dan itu bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan juga kepada hotel, restoran yang ada di seluruh wilayah Desa Adat Legian ini. Dan saat ini untuk menangani kemacetan memang itu merupakan masalah cukup krusial ya. Tetapi adapun hal-hal yang telah diambil, contohnya dulu waktu Pak Usman Negara jadi udah DPR ya, dilarang parkir di pinggir badan jalan, kemudian bagaimana sehingga jalan itu ditata dengan adanya trotoar sehingga jalan yang tadinya bagi parkir itu dibebaskan, kemudian bisa mobil kendaraan masuk. Tetapi kemungkinan kedepannya nanti yang saat ini mungkin di daerah Jalan Legian menuju ke pantai itu cukup padat. Karena apa? Karena memang satu jalur semua. Iya, betul. Tetapi seandainya kita mungkin buka yang jalur sekarang ini dari Pantai Kuto menuju ke Seminyak, kemungkinan di baliknya susah ya. Sekarang masih dicari bagaimana untuk solusi yang terbaik, karena kemarin juga ada pengukuran dari dinas terkait, kemungkinan juga nanti satu jalur Pantai Kuto kalau menuju ke Jalan Legian, kalau masuk pembuang ada Jalan Melasti, Jalan Padma, Jalan Arjuna, kemudian nanti balik lagi muter. Saya kira seperti itu nanti ke depannya. Cuma di sini apabila jalan dibuka seperti itu, keamanan itu perlu kita perhatikan. Karena kalau sudah jalannya tembus lurus semua itu yang namanya kejahatan, pencopetan, penjamretan, bahkan juga penodong di malam hari kita itu sangat riskan sekali untuk daerah pariwisata. Iya, betul. Dan kita di daerah pariwisata ini pertama yang kita sangat jaga sekali oleh Desa Adat Legian ini adalah dari segi keamanan. Dan makanya di sini semua di CCTV. Kemarin aja baru dipasang tiang CCTV semua di pinggir-pinggir di perempatan, itu permintaan dari juga dari dinas terkait juga dengan Desa Adat Kuto, Legian, Seminyak, dari kita minta supaya bisa menanggulangi dan lebih bisa mengawasi daripada keamanan yang ada di lingkungan wilayah khususnya Desa Adat Legian ini ya. Kalau di pantai terus terang aja memang kita kerjasama dengan hotel yang ada di sini. Mereka seperti semua ini bagiannya mengatur juga, termasuk juga apabila di event besar juga kan macet juga. Tapi tetap kerjasama dengan pengusaha dari seluruh Desa Adat Legian ini. Kira-kira kapan akan terjadi upaya untuk penanggulangan macet itu sendiri, Pak? Akan direalisasikan? Ya, ini sebenarnya bukan kebijakan saya, bukan kewenangan saya untuk memberikan penjelasan, tapi saya bisa menyampaikan sebagai masukan kepada dinas terkait bahwa kedepannya kemungkinan juga akan ada jalan di atas Sukatmati itu oleh dulu dari dinas sempat menyampaikan. Mantan Pak Bupati juga sempat memandangkan dulu, mungkin anggota DPR kami. Kebetulan kami Desa Adat Legian ini, Bapak Gusti Ngurah Sudiarsa sebagai Desa Adat Legian, kebetulan beliau sebagai anggota DPR Badung. Dan beliau sekali mempunyai suara, bisa menentukan bagaimana kebijakan. Kebetulan juga Bapak Bupatinya juga dari satu partai juga, PDIP, dan beliau juga turun ke lapangan untuk mengantisipasi hal itu. Kemungkinan ke depan nanti akan ada jalan di atas Sukatmati katanya. Dan juga ke depannya bisa juga akan ada perlebaran jalan yang ada di pinggir pantai kemungkinan. Untuk mengurangi kemacetan itu ya, kemungkinan. Dan juga dari pihak ketiga juga ada pengusaha-pengusaha juga sudah minta permohonan seperti itu. Nanti kami kembali kepada dari pemerintahan bagaimana, kemudian ajuan dari Desa Adat masing-masing yang ada di wilayah Kecamatan Kuta Tengah ini khususnya, dan dari Kabupaten Badung. Untuk pemirsa di rumah mungkin sudah tahu bahwasannya event-event banyak sekali terjadi di Pantai Legian ya. Iya, betul. Banyak sekali dilaksanakan di Pantai Legian. Dan Bapak boleh sharing sedikit akan ada event apa nih selanjutnya yang dilaksanakan di Pantai Legian? Ya, sebenarnya untuk kita akhir tahun ini sudah ada yang memang mau mengadakan event-event di pantai, cuma dari Desa Adat menetapkan
dalam 1 tahun maksimal ada 2 event besar dan mungkin sisanya event kecil-kecil gitu. Yang kemarin kita sudah event besar-besar 2, 1 Harley Davidson Internasional. Itu pun perjuangannya luar biasa waktu itu. Itu rencananya negara Jepang, Korea, Singapura dan Jakarta, Bali. Akhirnya Bali pun Kuta Legian tidak masuk hitungan. Itu kenapa masuknya itu kendalanya, Pak? Kendalanya kenapa sangat sulit? Boleh ceritakan? Akhirnya bukan sulit. Jadi dari event besar itulah akhirnya Harley Davidson kemarin kita kasih prioritas sehingga acaranya diadakan di Pantai Legian ini. Kemudian Legian Baseball juga baru bulan kemarin juga itu sudah cukup 2. Kalau yang lain kita kasih nanti menutun. Kasihan nanti ya. Karena perlu diimbangi, ada sifatnya internasional, ada yang skopnya nasional, juga ada skop lokal ya. Yang lokal mungkin kita ada bulan bakti LPM, biasanya ada kegiatan juga gitu. Itu dilaksanakan oleh siapa Pak yang bulan bakti itu? Kalau bulan bakti LPM ditanyakan oleh LPM Kelurahan Legian ya bulan bakti, kadang-kadang juga di pantai. Kalau Legian Festival diselenggarakan oleh Desa Adat Legian bekerja sama dengan kementerian dan juga Puspam Badung, jadi pemerintahan Kabupaten Badung. Langsung turun tangan ya Pak ya? Langsung dari Pak Bupati waktu itu, waktu kementerian langsung datang ke Kementerian Jakarta, mengajak kita Desa Legian dan mengapresiasi beliau bahwa itu adalah kegiatan daripada event tahunan Desa Adat Legian dalam Legian Municipal oleh Kabupaten Badung. Mungkin 2017 ini kemungkinan mudah-mudahan itu acara bisa berlanjut dan sukses. Tergantung daripada support daripada pengusaha yang ada di seluruh Bali ya, kalau bisa khususnya di pariwisata manfaatkan pantai kita sebagai sarana promosi daripada produk mereka. Karena kita lihat Pantai Legian ini yang berkunjungnya hampir dari semua negara ada ke sini, orang asing ya. Jadi dari Jepang, dari Australia, dari Amerika, dari Jerman, dari Inggris, bahkan tamu Inggris sendiri kemarin saya tanya, "Yo, kenapa you bercuma sini di rumah di negara you?" Saya ada pantai, tapi saya tidak bisa menikmati kata beliau. Kenapa? Kalau saya ke sini saya menikmati pantai, libur suasananya panas, karena kan dingin dia. Itu saya pernah masih dengan orang London juga, orang Inggris, orang Jerman tuh hampir berkunjung ke pantai kita. Nah, dominan orang apa nih Pak wistatawannya? Sebenarnya kita di sini pantai kita Legian nih paling favorit ke sini adalah orang Australia dan itu pasti setiap tahun. Karena satu apa yang saya sampaikan tadi, satu pas libur tahunan ya bulan Juli Juni itu mereka kan libur di sana dan semua tamu Australia ini dia bekerja di negaranya ya menyimpan uang khusus untuk berlibur datang ke Bali. Khusus banget ya dan Pak, ya? Mencari daerah yang tropis, panas, salah satunya pantai. Ya. Pantai Legian ini salah satu destinasi pilihan beliau mereka ini yang notabene-nya memberi kepuasan dan mungkin ada daya tarik khusus tersendiri mungkin daripada tamu yang contohnya saya sendiri juga ke Australia dia I'm from Bali. From Bali. Bilang from Indonesia. Oh, not Indonesia. I know Bali. Dia menunjukkan bajunya. Betul. Ini saya punya baju dari Bali. I love Bali. Ada t-shirt Bali gitu. Saya waktu di Queensland tahun 86 itu. Di Queensland pun di Cairns itu juga daerah pariwisata. Di Darwin juga itu. Dan kemarin saya ke Melbourne juga di Phillip Island nonton Superbike juga. Kalau bilang Bali pasti tahu. Oh ya, I know Bali. Ya, I know Bali. Bahkan dia bilang saya sudah 3 kali ke Bali. Ke Bali. Ini Kuta Legian. Oh ya, ini Kuta Legian. Kalau sapor jangan disalahkan deh. Udah. Nah itu salah satunya kebanggaan kita, bersyukur kepada Ida Sang Yang Biasa, Tuhan Yang Maha Esa ya, bisa memberikan kita pantai yang begitu nyaman, bersih dan lebar seperti ini ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh Antv Bali.
kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. Ya pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Aris Rianti dalam acara Bincang Tokoh Antv Bali. Dan tetap dengan narasumber kita hari ini Bapak Iwayan Suwarte selaku Ketua Pengelola Pantai Desa Dat Legian. Dan langsung saja kita menanyakan mengenai informasi selanjutnya tentang Pantai Legian seperti apa. Pak Wayan, dan di Pantai Legian ini banyak sekali kan ada toko oleh-oleh souvenir. Mengenai pasar tradisional, maksud saya pasar oleh-oleh souvenir yang tradisional, apakah perlu adanya penataan agar terlihat lebih modern dan daya saingnya bersaing dengan toko oleh-oleh yang lebih modern seperti Krisna Oleh-oleh? Apakah perlu atau tidak, Pak? Kalau di pantai ya, kita sih tidak perlu bikin tempat seperti ada yang kayak di toko-toko oleh ya, khusus datang oleh tamu domestik itu ya. Kalau di pantai biasanya tamu sudah tahu dia. Begitu dia mau beli umpamanya oleh-oleh kayak beli t-shirt dan sebagainya yang ada Balinya, mereka kita di Legian ada pasar seni Legian. Mereka ada juga pasar seni, juga arsop banyak di Legian. Tetapi kalau udah ke pantai, biasanya tamu ini beli belanja oleh-oleh pada saat dia duduk di pantai ditawarin, pada saat itu mungkin di tempat oleh-oleh itu enggak ada. Mungkin kalau Ari bisa lihat yang di oleh-oleh yang ada kebanyakan itu kalau orang asing saya kira enggak terlalu banyak ke sana. Ya, yang banyak itu domestik. Kalau tamu itu biasanya datangnya ke pantai, apa beli dia kacamata, apa dia beli topi, apa dia beli cincin. Biasanya mereka ke pantai itu sambil nyaman, minum, duduk, menyaksikan ombak, kemudian melihat pasir yang putih dan lain sebagainya. Akhirnya mereka ditawarin dan cocok mereka coba, mereka beli. Jual jam juga begitu ya. Di sini pun harganya cukup bersaing gitu, dan tamu biasanya yang beli di pantai mereka sudah lihat di jalan, semua banyak jalan, tapi kadang-kadang jalan mereka tidak beli, betul di pantai dengan tawaran harga yang bagus, dengan servis yang bagus, mereka mungkin tidak berpikir uang karena servisnya bagus, perkenalannya baik dan lain sebagainya, tamunya tertarik, dia langsung bayar gitu aja tamunya. Makanya kembali kepada SDM-nya, makanya kita mengarahkan kepada semua pedagang di pantai ini, jangan you bikin tamu ini kecewa. Setiap itu pasti saya panggil pedagangnya ke kantor. Oh, ya, langsung di langsung. Kalau ada laporan dari usahawan komplain pasti kita sampaikan. Bahkan dulu ada tato yang bikin ini juga komplain, hotel juga masuk di ini, tetapi bagaimana akhirnya merugikan dia sendiri gitu. Makanya saya bilang kalau satu lembar bertengkar, yuk datang ke pantai ini apa tujuannya. Makanya setiap tamu belanja jangan sampai bertengkar. Yuk harus satu sama lain saling menghargai dan menghormati. Mungkin hari ini rezekinya dia, besok rezekinya amat. Laden dia tamu dengan sebaik mungkin. Kalau dia mau sama dia silahkan, kamu sama ini silahkan. Kalau udah sampai peringatan 1, 2 dia, mereka kartunya kita cabut. Terus, ya.
Begitu juga kebersihan juga begitu. Kita minta kepada dia itu juga supaya tempat tetap bersih. Kalau enggak itu siapa lagi? Kita kalau tempat kita bagus bersih, tamu akan datang. Kita nyervis bagus dan sebagainya. Harga juga mereka kadang-kadang kalau tamu sudah puas, senang itu udah ada bikin uang dia harga. Yang penting dia senang aja. Bahkan di pantai ini sering ada wedding ya. Hotel-hotel ini sering ada wedding, foto dan lain sebagainya di pantai sering sekali. Panorama itu. Ya. Bahkan kemarin ada yang dari mana itu khusus ke Pantai Legian ini berfoto untuk melaksanakan supaya bisa di pantai katanya. Ya, hampir ini di pantai sepanjang ada dari Blue Ocean sampai Stone Hotel ini ada kan event wedding gitu. Tapi kita kontribusi daripada penyelenggara itu ada ke desa adat dalam rangka kontribusi kebersihan dan keamanan. Dan mengenai kejadian di Pantai Legian itu sendiri, boleh Bapak bagikan sedikit harapan kepada generasi muda di rumah, mungkin generasi muda yang lainnya, dan masyarakat di sekitar sini untuk Pantai Legian seperti apa sih? Baik, terima kasih. Jadi perlu kami informasikan kepada para pengunjung dan juga pada desa warga Legian bahwa daripada para pedagang yang ada seluruh Pantai Legian ini ke depan mohon ikut pertama adalah menjaga kebersihan, kemudian dua keamanan, dan ketiga itu rasa memiliki daripada tempat itu sendiri. Apapun itu apabila ada yang rusak mohon lapor ke pengelola maupun ke desa adat. Desa adat tetap akan memberikan pelayanan terbaik kepada para pedagang juga pengunjung dan juga hotel restoran yang ada di Pantai Legian ini. Kedepan kita harapkan kerjasama pertama yang perlu harap adalah koordinasi. Jadi menghargai satu sama lain. Baik itu hotel, pengusaha, pedagang, sehingga sedang malah lain begitu ada tamu yang datang berkunjung di tempat kita, tamu itu welcome gitu. Senang jadi kita senyum ketawa gitu. Kalau sudah muka kita busam, tamu itu kan lari. Ya, bagaimana kita menyapa tamu dengan senyum. Sama juga dikasih pelatihan kalau Dinas Pariwisata Kabupaten Badung ya, dikasih bagaimana sabta pesona dan kebetulan saya duduk juga di jaring pariwisata Kabupaten Badung ya, mewakili Kuto ini dikirim juga ke kelurahan kecamatan. Sangat penting sekali sabta pesona. Ya, itu memang. Tetapi di sini kembali kepada masing-masing SDM ini. Dan awalnya memang agak kaku ya, tapi begitu ditempa setiap hari dengan lingkungan setiap hari, dengan belajar setiap hari, komunikasi setiap hari, saya kira semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik pemirsa, informasi tadi banyak sekali mengenai Pantai Legian yang diceritakan mengenai informasinya dan juga masalah ataupun upaya untuk mencegah masalah tersebut. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Aris Rianti, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Kejutan Antv hadir untuk warga Cengkareng. Bareng geng Facebooker yang super kocak. Pasang air! Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto bu, foto. Ada yang nggak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik Antv buat para ibu. Antv keren! Nantikan kejutan Antv selanjutnya.
selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Franda.